Halo semuanya, kenalkan saya Permata Ricardo dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik AI, yaitu searching pada penerapan algoritma Astar Search dalam kasus pencarian rute tercepat dan biaya termurah dari Kota Bandar Lampung menuju Medan. Di sini pertama kita akan membuat dan mempersiapkan datanya terlebih dahulu, di mana di sini saya menggunakan library Pandas dan HipQ. Fungsi library Pandas di sini yaitu untuk membaca dan memanipulasi data. Kemudian untuk HipQ itu sendiri merupakan modul bawaan Python yang menyediakan implementasi dari algoritma HipQ, di mana dalam algoritma ini eh, digunakan pada algoritma ASTA yang sangat krusial untuk mengelola data OpenSet, yaitu daftar kota-kota yang akan dieksplorasi. Ini memastikan bahwa kita akan selalu mengambil kota dengan nilai FN yang lebih rendah dahulu, yang merupakan inti dari efisiensi Astar. Nah, kemudian sini kita masuk ke kondi, kondisi try except, di mana di sini kita akan menjalankan pembacaan data CSV-nya, nama Lampung Medan CSV. Kemudian disimpan dalam variabel df. Nah, jika file tersebut tidak ditemukan dalam direktur yang sama, maka dia akan memanggil file not found error yang akan mencetak pesan pastikan file dataset berada di folder yang sama dengan script ini. Kemudian keluar. Nah, di sini saya memanggil fungsi printdf, di mana itu akan menampilkan isi data frame dari eh, dataset yang kita panggil sebelumnya. Berikut tampil dari perintah printdf tersebut. Di sini banyak file dari dataset yang saya pakai ada sebanyak 16, yaitu 0 hingga 15. Di mana eh, kolom yang ditampilkan yaitu asal, tujuan, jalur, jarak, tipe jalan, estimasi waktu, dan estimasi biaya tol. Berikutnya itu struktur graf dari data frame Pandas. Nah, di sini menggunakan fungsi eh, definisi grab from CSV, lalu file path-nya. Nah, di sini berfungsi untuk membaca file CSV kita dan mengubahnya menjadi struktur data grab. Nah, grab ini direpresentasikan sebagai dictionary atau penyimpanan sementara. Nah, di sini kita masuk ke grab, di mana ini menginisialisasi sebuah dictionary kosong yang akan menjadi representasi agency list dari graf kita. Nah, kemudian di sini ada perulangan for, di mana ini akan selalu berulang di setiap baris dalam data frame kita. Tujuannya untuk mengekstrak nama kota dan tujuan dari kolom yang sesuai di setiap barisnya. Nah, kemudian di sini terdapat data yang menyimpan distance, time, dan cost. Nah, itu berarti jarak, estimasi waktu, dan estimasi biaya tol dari dataset yang kita miliki. Nah, jika kota asal belum ada di Grab, kita akan menjalankan if else, di mana jika kota asal sudah ada sebagai key di dalam Grab, maka ia akan dibuatkan key baru berupa value list kosong. Lalu berikutnya kita akan eh, menjalankan baris Grab asal append tujuan data, mana ini menambahkan rute untuk tujuan dan datanya ke kota asal. Lalu berikutnya ada fungsi yang menyimpan ke dalam variabel all cities, mana ini eh, men-set bahwa eh, kemungkinan
kota yang hanya muncul sebagai tujuan yang tidak pernah sebagai asal. Contohnya yang kita inisialisasi atau initial state-nya itu Medan. Nah, kode ini membuat set, yaitu himpunan yang kita gunakan sebagai dari semua kota unik yang ada di kode yang ada di kedua kolom untuk memastikan tidak ada kota yang terlewat. Nah, di sini ada fungsi print yang memastikan bahwa eh, data kita itu termuat sukses. Kemudian dia mengembalikan nilai grep. Nah, jika ada kesalahan error atau key error, maka dia akan mengembalikan pesan kesalahan yang berbeda sesuai dengan kondisi yang dialami seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam heuristiknya. Heuristik ini merupakan fungsi HN dari Astar searchingnya, di mana ini merupakan sebuah dictionary yang memetakan setiap kotanya dengan sebuah nilai estimasi, yang dimana nilai ini merupakan nilai yang kita input sendiri, yaitu nilai waktu tempuh dari suatu kota ke kota lainnya. Nah, kemudian di sini Medan sama dengan nol itu merupakan syarat mutlak di mana heuristik untuk kota tujuan itu harus selalu nol. Karena estimasi biaya dari tujuan ke tujuan itu adalah nol. Nah, kita masuk ke dalam blok kode, kode program star search-nya, di mana dia mendefinisikan star search dalam grep, start, goal, dan cost type-nya itu berupa type. Di sini fungsi G-score itu sendiri untuk menyimpan nilai GN-nya yang yang diinisialisasi dengan tak terhingga dalam tipe data float untuk semua kota ya. Berarti kita belum tahu cara untuk mencapai kota-kota tersebut. Di sini kita inisialisasi bahwa GIS for startnya itu sama dengan 0, di mana ini merupakan biaya untuk mencapai kota awal dari kota awal. Maka diberikan nilai 0. Kemudian ada while loop, di mana ini eh, loop utama sehingga terus berjalan selama masih ada kota yang perlu kita eksplorasi seperti itu. Nah, kemudian if current goal ini adalah memeriksa jika kondisi eh, tempat kita sekarang sudah menjadi tempat tujuan, sehingga kondisinya akan berhenti. Lalu for next burn ini untuk mengeksplorasi setiap tetangga dari kota yang sekarang kita kunjungi. Nah, untuk fungsi dari if tentatif itu sendiri, dia menghitung GN-nya untuk si tetangga, di mana biayanya adalah biaya ke current ditambah dari current ke tetangga. Nah, untuk das cost type-nya itu sendiri berlangsung secara dinamis, di mana dia mengambil nilai time atau cost dari rutenya. Nah, lalu dia mengembalikan eh, return rute tidak ditemukan dengan tipe data float in. Nah, kita masuk ke dalam blok kode eksekusi dan hasil algoritma abstrak search-nya. Ini terbagi dengan dua bagian, yaitu fungsi bantuan dan juga blok eksekusi utama. Nah, yang pertama yaitu fungsi bantuan, di mana kita mendefinisikan fungsi eh, get path details. Nah, fungsi ini untuk menghitung total jarak, waktu, dan biaya dari sebuah rute. Nah, di sini inisialisasi awalnya itu total distance, time, and cost-nya itu zero semua. Kemudian terdapat looping untuk setiap segmen dalam rutenya. Itu contohnya lampu ke Palembang. Nah, dia akan
terdapat iterasi dari mulai start node hingga ke end nodenya. Nah, untuk for loop berikutnya ini merupakan pencarian data perjalanan kita dalam graph, yang mana ini selalu increment di bagian distance, time, and cost-nya. Lalu break hingga lanjut ke segmen berikutnya jika sudah ketemu. Dia juga membawakan nilai dari total distance, total time, dan total cost itu sendiri. Nah, berikutnya terdapat definition print growth analysis yang berfungsi untuk mencetak hasil analisis dengan format yang rapi. Di sini saya sudah memberikan formatnya, sehingga nanti ketika kita menjalankan program, output yang diperoleh itu um, menampilkan teks yang strukturnya rapi lah. Istilahnya. Nah, untuk bagian kedua itu ya, adalah blok eksekusi utama, di mana um, dia memanggil path dari Lampung Medan CSV, kemudian dia menyimpan ke variabel grep dari fungsi grep from CSV-nya. Dan di sini kita asumsikan bahwa grep sudah ada dari sebelumnya, mana ada fungsi if grep dengan inisialisasi start city-nya itu Lampung dan goal city-nya adalah Medan. Kemudian terdapat beberapa fungsi print untuk mencetak ke terminal. Nah, di sini eh, kita akan memanggil astar search, yaitu analisis rute tercepatnya, di mana ini tersimpan dalam variabel fastest path yang memanggil fungsi star search-nya, yaitu column grab, star city, goal city, dan cost type-nya time. Nah, di sini ada if else-nya juga, di mana jika kondisinya rute tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan fungsi get path details, kemudian mencetak ke terminal, yaitu rute tercepat berdasarkan waktu tempuhnya. Nah, jika em, rute tercepat tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan fungsi else-nya. Nah, baik berikutnya pada poin kedua yaitu analisis rute termurahnya, di mana dia akan menyimpan ke dalam variabel chip cheapest path dari fungsi astar search-nya yang memanggil kolom grab, star city, goal city, dan cost type-nya yaitu cost. Di sini dia juga akan menjalankan fungsi if else, di mana if-nya itu cheapest path-nya tidak sama dengan rute tidak ditemukan. Nah, di sini dia akan menjalankan fungsi bantuan yang sama, itu dia memanggil this, time, dan cost dari variabel get path details-nya. Nah, kemudian dia akan mencetak rute termurah berdasarkan biaya tolnya dari kolom-kolom yang dipanggil. Apabila eh, tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan fungsi else. Nah, seperti ini output dari CSV Master Search-nya. Karena di sini dia akan mencari rute optimalnya, kemudian membagi menjadi dua hasil, di mana ada rute tercepat dan juga rute termurah. Nah, rute tercepat itu kan berdasarkan waktu tempuh. Nah, jalur yang dia lalui yaitu dari Lampung, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Rantau, Rantau Parapat, kemudian Medan, dengan total jaraknya 1.690 kilometer, dan total waktu 25,7 jam. Dimana di sini untuk rute tercepat pasti dia akan melalui tol, sehingga estimasi biaya tolnya adalah 637.000. Sedangkan rute termurahnya itu berdasarkan biaya tol, di mana jalur yang kita lalui yaitu Lampung, Batu Raja, Lubuk Linggau, Bukit Tinggi, dan Sidimpuan, kemudian Medan. Dengan total jaraknya 1.435 kilometer. Namun total waktu yang dihabiskan menuju Medan itu yaitu 28,7 jam. Dengan estimasi biaya tolnya 0. Karena rute termurah artinya kita mencari eh, jalur yang tanpa melalui
tol seperti itu. Mungkin cukup untuk analisis dari teknik AI searching menggunakan algoritma Astar Search. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.